Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semuanya, terutama nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita sama-sama bisa hadir di masjid Baitul Taqwa ini dalam rangka zikir dan doa bersama sekaligus peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga keringanan langkah kita menuju ke tempat yang mulia ini senantiasa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, dan semoga kita semuanya menjadikan pengikut yang istiqomah di jalan yang kelak dan mendapat syafaat hingga yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, karena tidak ada laporan keadaan kas majelis zikir, sehingga kami tidak membacakan keadaan kas majelis zikir alih kabupaten Kota. Dan langsung saja Bapak Ibu yang dihormati, marilah kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Kartono Tonata. Kebetulan beliau ini Bapak Ustadz Kartono Tonata baru saja pulang dari Tanah Suci Mekah. Selamat datang Pak Ustadz, semoga membawa berkah bagi kita semua yang mendengar pulang. Kepada beliau, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya muliakan para alim, para ulama, wabil khusus kepada Bapak Ustaz Haji Zahri Fadli MPDI yang pada pagi hari ini bertindak sebagai penceramah. Kami doakan semoga Bapak Ustaz senantiasa diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa senantiasa menjalankan tugas dakwahnya dengan baik dan lancar. Amin. FKUB di Kalimantan Barat, kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan, kelancaran sehingga bisa kembali dengan selamat seperti ini insyaallah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, untuk selanjutnya pada kita bersama-sama dengarkan hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang insyaallah akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Haji Zahri Fadli MPDI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم. Kebenaran secara umum. Satu contoh, salah kaprah maaf ibu sekalian. Masing-masing kita suku itu ada tradisi, ya, tradisi perkawinan misalnya. Di kalangan orang-orang kita Bugis itu kalau mau kawinan, mau nikah malamnya itu ada namanya mapaci. Ada mapaci. Ya. Mapaci itu tujuannya bagus. Ya, motivasinya juga bagus. Saya pelajari semua mapaci itu dari kainnya. Mungkin saya lebih tahu dari ibu-ibu sebagian yang baru. Karena saya belajar di Makassar, saya tanya itu kenapa sarungnya 7, kenapa ada kelapa, kenapa ada pisang, kenapa ketan, kenapa ada telur. Saya tahu semua artinya. Semua adalah doa. Satu contoh, kenapa di situ ada kelapa? Dia bilang ini filosofi hidup. Kelapa itu dimanapun dia bisa hidup. Di gunung dia hidup, di pantai hidup, banyak hidup. Tujuannya adalah ini doa supaya nanti mempelai dimanapun dia berada, dia akan selalu memberikan kontribusi kepada masyarakat. Kelapa itu fungsinya semua ada, batangnya bermanfaat, buahnya, airnya, sabutnya, batoknya. Kenapa daun pisang dan seterusnya? Ya. Tapi ada yang salah kaprah di situ. Apa salah kaprahnya? Bapak Ibu tahu yang salah kaprahnya? Biasanya kalau dikasih inai, kasih apa lagi, setelah itu ambil beras dibuang. Ambil beras dibuang. Kira-kira buang beras itu dibenarkan atau tidak dalam agama? Kira-kira mubazir atau mubazir? Tradisi kami orang Banjar itu biasanya sudah menikah, lalu kalau menyambut mempelai yang mau datang ke rumah mempelai wanita, disambut dengan sholawat. Sambutan sholawatnya betul bagus, tapi buang berasnya yang bermasalah. Depan pintu dijaga, Allahumma sholli ala Muhammad, beras. Allahumma sholli ala Muhammad, beras dulu. Kalau di situ banyak ayam, tidak apa-apa. Minimal dimakan ayam. Tapi kalau enggak, begini Pak Ibu, kalau niat sedekah, niat sedekah. Saya tidak mempersoalkan mapaciknya, saya tidak mempersoalkan mau salawatan sambutnya, tapi saya koreksi. Kalau hambur beras, usahakan jangan. Kapan perlu sekalian cetak emas kayak beras, hambur, insya Allah banyak orang berebut. Kan berasnya di rumah jadi beras kuning. Izin Pak Saudara kata bagi selamat saudara. Iya. Hambur beras. Ada lagi tradisi. Kenapa Maulid itu ramai? Karena banyak pisang berbuah telur. Pisang berbuah telur. Ya. Salah nggak? Bisa salah, bisa tidak. Kalau memotivasi orang untuk hadir untuk apa? Tidak apa-apa. Anggaplah itu sebagai sedekah. Memotivasi orang sedekah juga bagus. Tapi setelah itu berebut sampai ada yang jatuh tertusuk, itu jadi masalah. Kalau penelitiannya jatuh, sambut satu-satu, bagi lebih tertib. Tapi dianggap perebutan itu sudah dianggap kebenaran umum. Itu yang disebut salah kaprah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Maaf ya. Lagi, saya belum ke Isra Mi'raj, nanti dulu lah Isra Mi'raj. Mudah-mudahan ini jadi satu. Kita pesta kawinan, ya. Rasulullah mengatakan ahinu walimatamu. Ya, pesta kawinan itu memang diajukan oleh baginda Muhammad SAW, diumumkan itu, tak apa-apa diumumkan. Ya.
Tujuannya apa? Agar orang yang hadir itu mendoakan, mendoakan. Ya. Tapi yang jadi masalah, berdoa itu kan meminta doa kepada Allah. Tapi yang kita hadirkan di situ siapa? Penyanyi dangdut yang pakaiannya tidak jelas. Yang kita hadirkan penyanyi dangdut yang pakaiannya tidak jelas. Kalau laki-laki penyanyinya mantap, pakai jas, pakai dasi. Tapi pas giliran perempuan saya tidak tahu, ibu-ibu apa tidak tersinggung melihat saudaranya begitu. Saya tidak tahu kenapa kalau perempuan penyanyinya, kalau bisa tidak pakai pakaian, tidak pakai pakaian dia. Coba lihat di TV. Bagaimana kita bisa berdoa kepada Allah? Bagaimana kita memohon kepada Allah? Sementara yang di situ justru memperlihatkan penolakan. Pastikan Rasulullah dijamin oleh Allah masuk surga. Ketika Rasulullah mendapatkan informasi itu, sehingga Rasulullah menjawab sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menghabiskan totalitas malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sejarah mencatat sampai kaki Rasulullah bengkak-bengkak beribadah. Kalau kita bisa juga bengkak kaki, cuma bukan karena ibadah. Bengkak kita kena asam urat. Anda ibadah bengkak, nggak apa-apa. Ini bengkak kaki karena asam urat. Rasulullah bengkak kaki karena ibadah. Sampai ditegur oleh istri beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa jawaban Rasulullah ketika diingatkan? Ya, kata Sayyidah Aisyah menyampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa begitu tekunnya beribadah? Bukankah Allah telah menjamin masuk ke dalam surga? Apa jawaban baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Afala akuna 'abdan syakura? Apakah aku tidak layak menjadi seorang hamba yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Semakin besar nikmat yang Allah berikan, maka semestinya dia bersyukur kepada Allah juga lebih tinggi dari yang lainnya. Beda kita. Giliran rumput laut murah, ngeluh semua. Telur mahal, ini betul. Giliran telur mahal, ibu komen kan? Telur harga 100.000. Berpikirkah kita bagi orang yang tidak mampu beli, sejak dulu telur itu sudah mahal? Kita berpikir telur itu murah kalau harganya 40.000, tapi bagi orang tidak mampu 40.000 pun sangat mahal. Pernah kita membandingkan begitu? Jangankan 100.000, 40.000 pun bagi si miskin mahal. Dulu, ya, saya sedikit cerita di kampung. Dulu tinggal di kampung, di kebun. Bisa oleh raja, karena hanya Imam Malik tidak ingin memfatwakan sesuai dengan keinginan raja. Apa fatwa raja yang ditawarkan kepada Imam Malik? Karena masyarakat pada saat itu tidak mematuhi pesan-pesan raja, dan bahkan masyarakat tidak menghormati raja, sehingga raja ini berpandangan, kenapa masyarakat lebih memuliakan ulama daripada raja? Kenapa masyarakat lebih menghormati perkataan ulama daripada perkataan raja? Sehingga raja kemudian berpikir, oh berarti saya harus membuat fatwa yang mengikat sehingga masyarakat pasti menghormati raja. Akhirnya keluarlah fatwa raja, seorang suami yang tidak menghormati raja maka hukumnya cerai dengan istrinya, dan seorang istri yang tidak menghormati raja maka hukumnya cerai kepada suaminya. Dan itu minta difatwakan kepada Imam Malik. Apa jawaban Imam Malik? Tidak ada hukum cerai dalam persoalan menghormati raja. Tidak ada kaitannya cerai-cerai dalam persoalan menghormati raja.
karena Imam Malik menolak memfatwakan, karena pada saat itu beliau adalah mufti, akhirnya beliau disiksa. Bukan hanya tangan beliau patah, kaki beliau patah, beliau sudah tidak bisa apa-apa. Ketika beliau malas, sudah sangat kepayahan. Apa yang keluar dari mulut beliau? Keluar dari mulut beliau, ya Allah, ampunilah orang yang menyiksa saya. Ampunilah orang yang menyiksa saya. Murid-muridnya mendengar ucapan itu. Ketika Imam Malik siuman, muridnya berkata, ya Syekh, apakah yang saya katakan itu adalah murni dari ucapan Syekh dalam keadaan sadar? Apa kata Imam Malik? Saya mengucapkan itu dalam keadaan sadar. Lalu muridnya mengatakan, kenapa saya mengatakan seperti itu? Kenapa saya mengatakan justru orang yang menyiksa saya, orang yang menganiaya, menyiksa, justru saya mengatakan ampunilah orang yang menyiksa saya. Semoga Allah mengampuni orang yang menyiksa saya. Kenapa saya mengatakan begitu? Apa jawaban Imam Malik radhiyallahu anhu? Kata beliau, saya tidak ingin ada satu orang pun dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka gara-gara saya. Bayangkan. Saya tidak ingin ada satu orang pun dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka gara-gara saya. Kenapa? Karena apabila Imam Malik tidak mengampuni dosanya, maka Allah tidak akan mengampuni dosa orang tersebut. Karena ketika kita menzalimi orang lain, Allah tidak akan mengampuni sebelum orang yang kita zalimi itu memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tetap berharap berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita yang hadir di tempat ini senantiasa mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak dipersatukan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hajinya ada kulliman sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina bihi min jami'il ahwali wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala ad-darajat wa tubayyinna biha as-sagha'ir min jami'il ahwali wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa ربنا اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا